Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari kelas 10 IPS 2. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang hasil praktikum fisika pertama yang berjudul Hukum Newton tentang Gravitasi. Praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 13 bulan April tahun 2022. Pengenalan anggota kelompok. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu saya Revinda Putri, lalu ada Zafira Safa Azalia, Putri Devina, Mutiara Nabila Asyifa, Muhammad Faiz Izharuddin, dan Prajawan Rizky Junaidi. Alat dan bahan. Langkah-langkah dalam praktikum. Alat dan bahan yang digunakan serta langkah-langkah dalam praktikum ini. Alat dan bahan. 1. Meteran jahit baju 1 buah. 2. Selotip kertas sejumlah 1 buah. 3. Bola kasti sejumlah 1 buah. 4. Bola tenis meja sejumlah 1 buah. 5. Stopwatch sejumlah 1 buah. 6. Gunting sejumlah 1 buah. Langkah-langkah. 1. Ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. 2. Jatuhkan bola benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. 3. Ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. A. Data percobaan. Data percobaan pada bola kasti. Pada ketinggian 150 cm, waktu yang didapatkan adalah yang pertama 0,64 sekon, yang kedua 0,56 sekon, yang ketiga 0,80 sekon, yang keempat 0,80 sekon, yang kelima 0,09 sekon, dan rata-rata yang kita dapatkan adalah 0,8 sekon. Pada ketinggian 145 cm, waktu yang kita dapatkan adalah yang pertama 0,64 sekon, yang kedua 0,72 sekon, yang ketiga 0,64 sekon, yang keempat 0,89 sekon, yang kelima 0,56 sekon, dan waktu rata-rata yang kita dapatkan adalah 0,9 sekon. Dan pada ketinggian 140 cm, waktu yang kita dapatkan adalah yang pertama 0,72 sekon, yang kedua 0,72 sekon, yang ketiga 0,56 sekon, yang keempat 0,80 sekon, yang kelima 0,40 sekon, dan rata-rata yang kita dapatkan adalah 0,64 sekon. Pada ketinggian 135 cm, waktu yang kita dapatkan adalah pada waktu yang pertama adalah 0,64 sekon, yang kedua 0,56 sekon, yang ketiga 0,56 sekon, yang keempat 0,64 sekon, yang kelima 0,65 sekon, dan rata-rata yang kita dapatkan adalah 0,61 sekon. Pada ketinggian 130 cm, waktu yang kita dapatkan adalah yang pertama 0,72 sekon, yang kedua 0,64 sekon, yang ketiga 0,56 sekon, yang keempat 0,56 sekon, yang kelima 0,64 sekon, dan waktu rata-rata yang kita dapatkan adalah 0,62 sekon. Analisis percobaan. Analisis percobaan pada bola kasti. Pertama, pada ketinggian 1,5 meter. Waktu rata-ratanya 0,8 second, percepatan gravitasinya 4,7 meter per second, gravitasi kuadratnya 22,1 meter per second. Yang kedua, pada ketinggian 1,45 meter. Waktu rata-ratanya 0,7 second, percepatan gravitasinya 6 meter per second kuadrat, dan untuk gravitasi kuadratnya 36 meter per second kuadrat. Ketiga, pada ketinggian 1,45 meter. Waktu rata-ratanya 0,64 second, percepatan gravitasinya 7 meter per second, dan gravitasi kuadratnya 49 meter per second kuadrat. 4. Pada ketinggian 1,35 meter. Waktu rata-ratanya 0,61 second, percepatan gravitasinya 7,3 meter per second kuadrat, gravitasi kuadratnya 35,3 meter per second kuadrat. Dan yang terakhir pada ketinggian 1,3 meter. Waktu rata-ratanya 0,62
Waktu rata-ratanya 0,62 second, percepatan gravitasinya 6,5 meter per second kuadrat, dan gravitasi kuadratnya 42,3 meter per second kuadrat. Total percepatan gravitasinya ialah 31,5 meter per second kuadrat, dan untuk total gravitasi kuadratnya adalah 202,7 meter per second kuadrat. Percepatan gravitasi untuk ketinggian 1,5 meter, percepatan gravitasinya adalah 4,7 meter per second kuadrat. Untuk ketinggian 1,45 meter, percepatan gravitasinya adalah 6 meter per second kuadrat. Untuk ketinggian 1,4 meter, percepatan gravitasinya adalah 7 meter per second kuadrat. Untuk ketinggian 1,35 meter, percepatan gravitasinya 7,3 meter per second kuadrat. Untuk ketinggian 1,3 meter, percepatan gravitasinya adalah 6,5 meter per second kuadrat. Untuk delta X kami mendapatkan hasil 0,46. Lalu untuk ketidakpastian relatif kami mendapatkan hasil 7,3%. Kemudian untuk ketelitian kami mendapatkan hasil 92,7%. Yang mana diperoleh dari 100% dikurang 7,3%. Berikut ini adalah grafik yang kelompok kami peroleh dari hasil analisis percobaan pada bola kasti. Kesimpulan praktikum. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari praktikum ini yaitu 1. Percepatan gravitasi tidak dipengaruhi oleh massa benda. 2. Hambatan udara mempengaruhi percepatan yang dialami oleh benda. 3. Semakin besar luas permukaan benda, semakin besar pula hambatan udara yang bekerja pada benda. 4. Tinggi jarak jatuh mempengaruhi waktu tempuh benda. Semakin tinggi jarak semakin besar waktu yang dibutuhkan benda untuk menyentuh lantai. Berikut adalah dokumentasi ketika kami melakukan praktikum. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Mohon maaf jika masih ada kekurangan ataupun kesalahan kata dalam presentasi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 dari kelas 10 IPS 2 akan mempresentasikan hasil praktikum fisika kedua yang berjudul Momentum dan Impuls. Praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 18 bulan Mei tahun 2022. Pengenalan anggota kelompok. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu saya Revinda Putri, kemudian ada Zafira Safa Azaliyah, Putri Devina, Mutiara Nabila Ashifah, Muhammad Faiz Izharuddin, dan Prajawan Rizky Junaidi. Alat dan bahan yang digunakan. 1. Meteran jahit baju sejumlah 1. 2. Solatip kertas sejumlah 1. 3. Bola kasti sejumlah 1. 4. Bola tenis meja sejumlah 1. 5. Stopwatch sejumlah 1. 6. Gunting sejumlah 1. Langkah-langkah praktikum. 1. Letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. 2. Jatuhkan pada bola dan ketinggian pertama H1. 3. Perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul H2, kemudian catat pada tabel. 4. Ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian. 5. Pertama H1, lalu catat pada tabel. 6. Ulangi langkah ke-1 sampai ke-4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Data pengamatan bola kasti. Terdapat 2 tempat praktikum yang digunakan untuk mengambil data pengamatan. Yang pertama adalah lantai dan yang kedua adalah meja. Pada lantai, rata-rata koefisien restitusi yang didapatkan adalah 0,694. Kemudian pada meja, rata-rata koefisien restitusi yang didapatkan adalah 0,828. Sedangkan rata-rata koefisien restitusi kuadratnya adalah 0,684. Data pengamatan. Data pengamatan pada bola tenis dilakukan pada 2 tempat, yaitu di lantai dan di meja. Untuk di lantai, rata-rata dari koefisien restitusinya ini adalah 0,644 dan untuk rata-rata dari koefisien restitusi kuadratnya ialah 0,416. Dan untuk yang di meja,
Rata-rata dari koefisien restitusi di meja adalah 0,802. Analisis data bola kasti. Rata-rata koefisien restitusi bola kasti pada meja yang kami dapat adalah 0,83. Untuk delta X kami mendapatkan hasil 0,3. Lalu untuk ketidakpastian relatif kami mendapatkan hasil 0,36%. Kemudian untuk ketelitian kami mendapatkan hasil 99,64%, yang mana diperoleh dari 100% dikurang 0,36%. Analisis data bola tenis meja. Rata-rata koefisien bola tenis meja pada lantai yang kami dapat adalah 0,64. Untuk delta X kami mendapatkan hasil 0,02. Lalu untuk ketidakpastian relatif kami mendapatkan hasil 0,03%. Kemudian untuk ketelitian kami mendapatkan hasil 99,97%, yang mana diperoleh dari 100% dikurang 0,03%. Kesimpulan praktikum. Kesimpulan yang kami dapatkan dari praktikum momentum dan impuls adalah besar nilai dari dua bola berbeda, yaitu bola kasti dan bola tenis meja, menghasilkan hasil akhir yang berbeda dikarenakan dua bola tersebut memiliki berat dan ukuran volume yang berbeda. Faktor itulah yang membuat hasil data percepatan antara dua bola tersebut berbeda pula. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan kata dalam presentasi kami kali ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.